Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Fajar dari Ganas Komoditi Taiwan. Pada siang hari ini kita mengadakan acara ya, live streaming untuk pembahasan tentang APRC dan juga pekerja teknis menengah. Untuk saat ini kita ketahui bahwa pemerintah Taiwan mengeluarkan kebijakan bagaimana memudahkan untuk pekerja migran, bagaimana bisa untuk bertahan di Taiwan. Namun ternyata di sini banyak pro kontra ya yang kita ketahui, baik dari kami sendiri dari organisasi ataupun juga dari pekerja migran yang ada di Taiwan. Dan tentunya di sini kita hanya membaca sekilas bagaimana tentang persyaratan-persyaratannya, dan kita sudah beberapa kali belajar untuk hal ini, namun ternyata tidak mudah. Dan pada siang hari ini kita bersama dengan teman-teman dari TIWA ya, yang selama ini sebagai promotor atas mobilisasi kebijakan, kita berusaha untuk menanyakan sebenarnya pekerja teknis menengah dan APRC itu apa sih? Ya, oke. Untuk Kak Unta, kita tahu ya beberapa hari kemarin itu ada dari eksekutif Yuan mengeluarkan peraturan ini. Ya. Mungkin Kak Unta bisa jelaskan di sini ya, karena ternyata teman-teman minatnya luar biasa untuk tetap bisa bekerja di Taiwan. Terima kasih Kak Unta. Oke, sebenarnya kebijakan baru ini kalau pekerja migran gerak biru, kita bilang pekerja migran gerak biru ya, ya yang kerja di pabrik atau APK atau BAT atau konstruksi atau panti jompo, ini semua kita menyebut pekerja migran gerak biru. Kalau mau mengajukan APAC sebenarnya itu susah dan bukan langsung ke status APAC. Harus lewat satu status dinamakan pekerja teknis menengah. Oke, satu poin bisa kita dapat ya. Ternyata pemahaman saya sendiri dan mungkin juga teman-teman yang lain mengenai informasi ini kurang belum klik ya. Ternyata untuk mendapatkan APRC itu harus melalui sebuah proses khusus ya, proses satu lagi ya, yaitu untuk menjadi pekerja teknis menengah dulu. Nah, untuk menjadi pekerja teknis menengah ini Kak Unta bisa jelaskan nih persyaratannya apa saja sih? Oke, kalau persyaratan itu di industri atau sektor peta itu juga ada persyaratan peta. Oke, kalau di sektor formal yang di pabrik atau di konstruksi ya, atau di APK itu gaji bulanan ya harus melebihi 33.000. Oke. Dan gaji ini tidak termasuk gaji lembur. Oke. Dan kalau di panti jompo gajinya harus melebihi 29.000. Dan kalau di BAT gajinya harus melebihi 24.000. Oke. Poin lagi ya di sini, untuk formal persyaratan utama adalah gaji untuk gaji pokoknya adalah 33.000. Kemudian untuk informal ya itu adalah 24.000. Kemudian untuk gaji panti itu adalah 29.000. Seperti itu Kak Unta ya. Oh ya. Oke Kak Unta, di sini banyak sekali nih pertanyaan dari teman-teman dan saya sendiri juga. Sebentar ya. Selain persyaratan gaji, juga ada persyaratan keterampilan. Oke. Keterampilannya seperti apa ini yang dimaksud Kak Unta? Sekarang pemerintah belum ada penjelasan yang jelas. Tapi nanti akan diumumkan itu butuh sertifikat apa. Jadi ada dua persyaratan gaji dan persyaratan keterampilan. Oke. Persyaratan gaji, persyaratan keterampilan. Ada syarat lagi Kak Unta di sini? Sementara ya hanya dua persyaratan ini. Tapi persyaratan ini sebenarnya aku merasa sudah sangat susah.
khususnya di gaji. Oke. Oh ya, teman-teman, kita juga tahu ya bahwa untuk sektor formal untuk saat ini gaji pokok adalah 25.250 Ya. ya untuk per bulan. Sementara yang diminta di sini adalah 33.000. Dan untuk panti ataupun pabrik ABK itu sama, yaitu 25.250 ya Kak Unta ya. Dan untuk informal ini yang menjadi PR khusus kita ya. Untuk informal itu gaji standar yang dikeluarkan Taiwan adalah 17.000. Sementara dalam persyaratan ini yang diminta adalah 24.000. Memang kita tahu beberapa dari teman kita ada gaji yang lebih daripada 17.000. Bahkan bisa melebihi daripada 24.000. Namun itu masih dalam masa kesepakatan antara majikan dan pekerja, seperti itu Kak Unta ya. Oke. Jadi di sini mungkin saya bisa simpulkan ya. Maaf. Iya. Jadi Oke. Bu Fajar tanya apakah ada persyaratan lagi? Aku Ya, baru oke. ingat itu ada satu persyaratan lagi adalah sudah kerja di Taiwan 6 tahun. 6 tahun. Ya. Sudah bekerja di Taiwan 6 tahun ya. Dan untuk masalah gaji yang diminta tadi 24, 33 atau 29 itu dalam masa yang terakhir atau beberapa bulan secara beruntun. Sebenarnya ini juga belum ada penjelasan. Itu apakah di sebelum mengajukan itu harus rata-ratanya gaji rata-ratanya sudah harus melebihi persyaratan itu atau sesudah mengajukan pekerja teknis menengah harus melebihi persyaratan itu. Oke. Itu belum jelas sebenarnya. Ya, oke. Jadi mengenai mulai kapan gaji itu dipakai menjadi persyaratan, ini belum ada kepastian yang lebih lanjut. Oke ya. Jadi kita sudah dapatkan 3 poin ya, yaitu mengenai waktu bekerja di Taiwan ini adalah 6 tahun. Ya. 3 poin. Nah, ini Kak Unta yang menjadi pertanyaan dari kami ya. Dan sebagian dari teman-teman juga menanyakan itu. Apakah dengan mempunyai APRC itu berarti meninggalkan status kewarganegaraan? Oke. Baik mengajukan menjadi pekerja teknis menengah atau lebih lanjut mengajukan dapat APAC itu, ini tidak ada hubungan, tidak pengaruhi status kewarganegaraan. Oke. Ya, jadi karena ini tidak APAC itu juga dapat APAC juga tidak berarti menjadi warga negara Taiwan. Oke. Jadi untuk mempunyai APRC itu tidak menanggalkan status kewarganegaraan. Intinya seperti itu ya teman-teman. Kemudian nih, ini pertanyaan yang kedua sudah ada jawaban ya. Persyaratan untuk foreman adalah 33.000 per bulan. Apakah itu gaji pokok saja atau plus lembur? Itu gaji pokok saja. Gaji pokok saja. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih Kak Unta. Untuk PRT, gaji saat ini kan 17.000 standarnya. Apakah pemerintah tidak ingin menaikkan gaji saja agar gaji 24 bisa didapat oleh semua PRT? Sebenarnya ini harus kita memperjuangkan lagi. Karena kita selalu memperjuangkan gaji PRT harus dinaikkan kan. Dan juga kita memperjuangkan harus ada undang-undang yang melindungi PRT. Oke, jadi intinya begini ya Kak Unta ya. Sebenarnya teman-teman untuk mendapatkan APRC atau pekerja teknis menengah itu bukan sesuatu hal yang bersifat urgent ya. Namun yang diinginkan teman-teman sebenarnya adalah kenaikan gaji dari yang 17 ini menjadi lebih. Dan di situ bukan hanya sebatas kesepakatan majikan, namun juga memang pemerintah sendiri
menaikkan standar gaji itu secara keseluruhan. Mungkin ini yang bisa kita dapatkan poin dari teman-teman untuk saat ini, Kak Unta ya. Oh iya, ada lagi nih pertanyaan ya. Untuk masalah pekerja teknis menengah nih. Tadi Kak Unta bilang bahwa untuk menuju ke APRC itu ada prosedurnya atau proses lagi nih Kak Unta. Kak Unta bisa jelaskan ya? Ya, kalau dari pekerja teknis menengah mau mengajukan APAC harus bekerja sebagai pekerja teknis menengah 5 tahun. Oke. 5 tahun dan gajinya harus melebihi 50.500. Wow. Dan juga harus dapat 1 sertifikat. Jadi dari yang 6 tahun pertama menuju pekerja teknis menengah dengan 3 persyaratan tadi ya. 6 tahun, gaji yang 33, 29 dan juga 24. Kemudian mempunyai keterampilan khusus, kemudian untuk mendapatkan APRC harus 5 tahun lagi. Ya, benar. Wah, berarti 11 tahun ya ini ya untuk totalnya. Ya. 11 tahun teman-teman Ya, untuk bisa mendapatkan APRC. Ya, ternyata ini di luar dari perkiraan dan pengetahuan saya sendiri dan sebagian teman-teman hanya melihat dari brosurnya. Berarti bukan hal yang mudah ya. Dan kita juga tahu untuk formal saat ini gaji pokok memang mayoritas adalah 25.250 ya. Kemudian untuk informal itu walaupun sudah 10 tahun lebih banyak yang masih 17.000. Sedangkan untuk menuju ke pekerja teknis menengah saja minimal 24.000. Jadi menurut kami nih ya, dari Ghana sendiri setelah mempelajari ini, sepertinya pemerintah ini memang benar-benar ngeprank ya Kak Unta ya. Sorry ya, ini kita tegaskan seperti itu karena mendapatkan ini ternyata bukan suatu hal yang mudah ya. Walaupun ada teman yang sudah dapat 24.000, tapi kembali lagi, ini kebanyakan mereka naik gaji karena memang keran migrasi ke pemerintah Taiwan belum normal. Jadi banyaknya pekerja migran yang punya keberanian untuk negosiasi gaji ke majikan itu yang menyebabkan, bukan dari pemerintah sendiri ya Kak Unta ya. Terus kemudian untuk mendapatkan keterampilan, terutama masalah bahasa ya ini. Kita tahu banyak juga teman-teman pekerja migran, terutama sektor informal nih ya, yang sulit mendapatkan libur, sehingga ketika kawan-kawan ini tadi untuk mengikuti les bahasa Mandarin misalkan, mereka juga punya kesulitan, punya keterbatasan. Ataupun juga dalam satu rumah mereka hanya dengan pasien, dan dengan pasien ini tadi pun bahasa juga tidak lancar, karena dalam keseharian yang dibutuhkan adalah penjagaan secara fisik, bukan mengenai bahasa yang interaktif. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang saya tidak tahu ini pemerintah Taiwan seperti apa, namun kita tetap memperjuangkan. Yang pertama adalah kenaikan standarisasi gaji untuk sektor informal ya. Kalau formal sudah jelas tiap tahun ada kenaikan Kak Unta ya. Kemudian di sini juga kita harus terus berjuang bersama-sama agar hak libur dari pekerja sektor informal itu benar-benar dilakukan, bukan hanya kesepakatan terhadap majikan seperti saat ini. Seperti itu Kak Unta ya. Ya, dan kalau ini juga opini saya. Iya. Aku merasa kebijakan ini dikeluarkan berdasarkan kebijakan yang sudah ada. Dan kebijakan yang sudah ada ini adalah kebijakan yang banyak diskriminasi. Misalkan, kenapa kalau pekerja migran kelas putih, mereka masuk ke Taiwan kerja 5 tahun, langsung bisa mengajukan APAC. Tapi kenapa pekerja migran kelas biru datang ke Taiwan kerja 6 tahun, baru bisa dapat satu status baru pekerja teknis menengah,
dan harus bekerja 5 tahun lagi baru bisa dapat mengajukan APAC. Sebenarnya ini sudah satu diskriminasi. Dan juga walaupun sekarang buka satu kesempatan untuk mengajukan pekerja teknis menengah atau mengajukan APAC, ya ini memang satu kesempatan, satu peluang. Ya tapi sebenarnya ada kebijakan yang sudah ada sekarang, ada banyak masalah nggak diperbaiki. Misalkan sekarang pekerja migran masih tidak boleh bebas pindah majikan. Oke. Masih dimonopoli oleh sistem agensi. Dan misalkan tadi Bu Fadel juga bilang PAD enggak dilindungi oleh undang-undang, gaji sangat rendah dan jam kerjanya tinggi. Ya, dan juga kalau ABK walaupun masuk ke undang-undang ketenagakerjaan tapi enggak dilaksanakan kan. Dan kerja di pabrik juga banyak masalah, gaji lemburnya atau lingkungan mesnya itu kan ada banyak teman-teman masih mengalami situasi yang sangat buruk. Dan menurut saya kalau pemerintah Taiwan benar-benar ingin mempertahankan pekerja migran di Taiwan, sebenarnya harus memperbaiki masalah-masalah ini dulu. Pekerja migran juga ingin tetap di Taiwan. Karena kalau kita dapat data juga yang sekarang kerja di Taiwan, pekerja migran kerja melebihi 6 tahun hanya 30%. Kerja melebihi 9 tahun hanya 10%. Ya, jadi kenapa pekerja migran sepertinya juga sebagian besar juga tidak ingin terlalu lama di Taiwan. Ya, aku berpikir itu karena banyak masalah enggak diperbaiki, enggak diselesaikan. Bisa di sini saya jelaskan lebih ulang ya. Opini dari Staf Tiwa barusan sebenarnya sama dengan apa yang kami pikirkan, yaitu pemerintah Taiwan tidak memprioritaskan untuk memperbaiki situasi dan kondisi pekerja migran mengenai kepentingan yang lebih urgent. Seperti itu ya Kak Unta ya. Artinya sebenarnya situasi dan kondisi pekerja migran yang ada di Taiwan itu masih lebih banyak yang harus diperbaiki. Misalkan dari ABK sendiri, walaupun pekerja sektor informal ya, namun aturannya tidak dan masih jauh dengan aturan formal yang sesungguhnya. Yang pertama. Yang kedua adalah banyaknya pelanggaran dari agensi yang saat ini terjadi, dan sebenarnya pemerintah seharusnya memperbaiki sistem peragensian supaya teman-teman tidak menjadi ladang pungli, kemudian menjadi ladang dari korban sistem jual beli job yang seperti saat ini. Dan juga banyaknya eksploitasi dari pekerja migran rumah tangga karena PRT tidak masuk dalam undang-undang ketenagakerjaan. Seperti itu Kak Unta ya. Dan di sini saya juga ulangi lagi, ternyata prosentase pekerja migran yang ada di Taiwan untuk yang masa tinggal lebih daripada 6 tahun itu hanya 30%. Yang lebih 9 tahun hanya 10%. Artinya yang di bawah 6 tahun ada 60%. Dan dari berdasarkan analisa Tiwa sudah dijelaskan kenapa pekerja migran yang ada di Taiwan mereka mayoritas tidak mau bertahan di Taiwan karena sebenarnya banyak masalah yang terjadi pada mereka. Seperti itu Kak Unta ya. Ya, benar. Jadi
aturan ini yang dikeluarkan terbaru sebenarnya adalah aturan sebagai bukti diskriminasi dari pemerintah Taiwan selama ini. Seperti itu Kak Unta ya? Ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan ini Kak Unta untuk menyemangati teman-teman ya, karena melihat dari animo yang luar biasa dari sosial media yang kami baca, ternyata teman-teman ini banyak sekali yang tertarik, namun mereka ragu dikarenakan persyaratan yang begitu sulit. Dan memang benar, hari ini sudah dijelaskan bagaimana persyaratan itu sepertinya sulit untuk dijangkau. Dan ini menjadi PR kita bersama, bagaimana untuk mengkritisi dan juga untuk memperjuangkan supaya memang benar-benar masa kontrak tinggal di Taiwan itu benar-benar dihapus tanpa ada persyaratan. Itu mungkin Kak Unta ya ke Ya, depannya ya. sebenarnya dari Tiwa atau dari Men, kita dari tahun 2003 kami sudah selalu memperjuangkan masa kerja pekerja migran jangan dibatasi, jangan terbatas. Oke. Jadi dan waktu itu masih 3 tahun kan, 3 tahun terus 6 tahun, 9 tahun sampai sekarang sudah 12 tahun. Oke. Dan tuntutan dari kami masih tetap sama. Oke. Jangan kita sebenarnya nggak usah ada batasan itu, langsung menghapuskan batasan itu Oke. dalam pasal 52 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan. Itu Oke. saja. Biar semua pekerja migran bisa lebih, ini kalau bisa dinamakan mempermudahkan pekerja migran masih tetap di Taiwan. Oke, saya ulangi lagi nih Kak Unta ya. Perjuangan Tiwa dan juga Men atau jaringan pemberdayaan pekerja migran yang ada di Taiwan yang terdiri dari beberapa NGO yang selama ini aktif dan peduli aktif dan peduli terhadap pekerja migran di Taiwan, memperjuangkan supaya sebenarnya batasan masa kontrak tinggal di Taiwan itu dihapus mulai dari tahun 2003. Dan mungkin teman-teman yang saat ini sudah menikmati hidup di Taiwan lebih daripada 3 tahun ya, harus tahu bahwa dulu untuk bekerja di Taiwan itu hanya 3 tahun. Seperti itu Kak Unta ya. Kemudian naik lagi menjadi 6 tahun. Dan naik lagi 9 tahun. Dan kemudian yang terakhir adalah 12 tahun plus 2 tahun. Dan saya sendiri waktu itu juga mengalami ya, di mana tahun 2012 dari 9 tahun menjadi ke 12. Waktu itu masa transisi dari Presiden Ma Ying-jeou ya, kalau nggak salah ya. Ya, itu masa Oke, ya. Dan untuk saat ini pun Tiwa dan juga Men dan tentunya kami juga dari Ganas Community dan juga semua elemen-elemen pekerja migran terus memperjuangkan agar penghapusan batasan masa kontrak ini benar-benar direalisasikan. Dan kita tidak tahu entah itu kapan, namun sebenarnya walaupun ini tadi kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif Yuan mempersulit ya, sebenarnya ini sulit sekali, namun masih menjadi sebuah peluang walaupun itu ibaratnya masih jauh dari panggang api, apa itu ya? Maksudnya itu masih jauh sebenarnya dari harapan yang kita sesungguhnya ya. Karena yang kita inginkan sebenarnya adalah penghapusan masa kontrak tanpa ada persyaratan apapun. Seperti itu Kak Ida ya. Ya, oke. Dan kembali lagi untuk teman-teman semua, kita bersama-sama agar penghapusan masa kontrak kerja di Taiwan ini benar-benar diberlakukan. Dan sebenarnya dilihat dari kebijakan ini Kak Unta ya, ini terlihat benar bahwa sebenarnya pemerintah Taiwan itu membutuhkan pekerja migran Kak Unta ya. Ya, karena sekarang banyak majikan-majikan itu sudah memproses ke kementerian juga itu karena ya teman-teman ya sudah tahu karena di Taiwan yang ingin beranak itu sudah Banyak. tidak banyak yang ingin beranak dan orang tua sudah lebih
semakin tua. Ya jadi Oke. tenaga di Taiwan sebenarnya sudah makin kurang. Ya jadi sebenarnya masyarakat Taiwan dan pemerintah Taiwan sangat butuh teman-teman pekerja migran, teman-teman yang dari Asia Tenggara. Oke. Jadi di sini bisa saya jelaskan ya, kenapa hadirnya kebijakan ini itu dipicu dari keinginan dari masyarakat Taiwan sendiri akan pentingnya pekerja migran. Terlebih lagi adalah untuk sektor rumah tangga ataupun sektor formal, dikarenakan untuk rakyat Taiwan sendiri dalam masa usia produktif itu semakin berkurang. Jadi mereka lebih membutuhkan pekerja migran untuk menjaga orang tua ya, ataupun bekerja di pabrik. Karena sebenarnya satu poin, angka kelahiran di Taiwan semakin menurun. Seperti itu Kak Unta ya. Oke. Dan ini mungkin sebenarnya hikmah yang luar biasa bagi kita ya, dari negara pengirim. Artinya apa? Kalau dari pemerintah sendiri, pemerintah Taiwan, dari negara Taiwan sendiri angka kelahiran makin menurun, artinya kita punya banyak kesempatan untuk mengirimkan pekerja migran, ya kan, untuk bekerja di pabrik dan juga untuk bekerja menjaga orang tua yang Taiwan, seperti itu Kak Unta ya. Oke. Kak Unta mungkin ada yang perlu disampaikan lagi nih. Jadi garis besarnya dari ini tadi sebenarnya adalah kesempatannya hanya 0,0% ya untuk teman-teman bisa mendapatkan itu tadi apa namanya pekerja teknis menengah. Jadi teman-teman harus tahu untuk mendapatkan APRC itu ternyata memerlukan waktu 11 tahun. Seperti itu Kak Unta ya. Dari 6 tahun pertama menjadi pekerja teknis menengah, kemudian setelah pekerja teknis menengah 5 tahun baru bisa dapatkan APRC. Tentunya syarat utama gaji adalah berapa Kak Unta tadi? Kalau APRC itu 50.500 NT. Ini saya tersenyum lebar sekaligus untuk sebenarnya prihatin ya melihat kenyataan ini. Untuk mendapatkan APRC itu adalah gaji pokoknya 55.000 NT dolar. Luar biasa nih Kak Unta ya. Ternyata benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan hal itu. Ya, jadi disambung dari Bu Fajar ya, itu opini saya. Kalau pemerintah Taiwan benar-benar ingin mempertahankan pekerja migran di Taiwan, seharusnya memberikan kebijakan yang lebih setara, lebih adil terhadap pekerja migran yang bergerak di. Oke. Oh iya, Kak Unta, di sini saya mendapatkan pengaduan nih, sekaligus untuk pertanyaan mengenai pekerja teknis menengah. Ini ada teman saya ya yang mendapatkan inbox dari seseorang. Ya, pertanyaannya seperti ini. Bentar, tak cari ya. Oke, ini ada bertanya seseorang, saya tidak perlu sebut namanya ya. Dia itu memberikan kesempatan untuk membantu teman-teman pengurusan APRC permanen. Nah, kemudian dari teman kami itu bertanya, apa sih caranya, bagaimana sih caranya, seperti itu. Ini saya bacakan ya. Syarat pengajuan KTP atau APRC permanen harus ada sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat kita harus sekolah. Biaya sekolah 8.000, biaya ujian 2.600, sekolah mulai bulan 3, Sabtu, Minggu. Dan kalau ada yang mau les lagi, ada tambahan uang les 4.600. Kalau nggak mau ikut les juga nggak apa-apa. Untuk biaya sekolah dan ujian membayar langsung, ntar dikasih rekening pemerintahan. Dan untuk ujiannya ada 600 kosakata yang pilihan ABC. Insya Allah yang ujian tulisan Mandarin kita bisa loloskan. Nah itu kata orang itu ya. Kemudian, dan kalau ujian praktek kita harus perhatikan baik-baik dan benar-benar belajar. Karena praktek agensi gak bisa bantu.
Untuk tempat praktek belum dikasih tahu ya, entah di Taichung, Dalian, Aiyen. Namun vaksin harus paling sedikit 2 kali ya. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa agensi tersebut itu banyak membantu teman-teman. Nah, dia juga menyarankan kalau minat monggo silahkan kirim foto KTP depan belakang dan nomor HP serta les. Apakah seperti itu Kak Unta? Ini modus atau benar-benar? Ada 2 poin. Satu, sekarang nggak mungkin ada yang bisa mengajukan APAC karena seperti kita tadi bilang kan, harus lewat satu proses tadi ya, yang harus 6 menjadi tahun, 5 tahun. Ya harus menjadi pekerja teknis menengah dulu. Oke. Baru bisa mengajukan APAC. Oke. Jadi sekarang nggak ada satu pekerja migran itu pekerja teknis menengah. Jadi enggak mungkin ada orang bisa mengajukan APAC. Jadi satu dan 2, sekarang yang diumumkan oleh pemerintah hanya bilang butuh sertifikat, butuh bukti keterampilan. Tapi sertifikat itu dan bukti itu seperti apa? Belum ada penjelasan. Jadi kenapa sudah ada orang yang bisa mengeluarkan sertifikat? Oke, jadi ini bisa dipastikan bahwa apa yang menjadi pengumuman ini tadi sebenarnya adalah benar-benar modus. Hati-hati ya. Sebuah kebijakan tanpa ada pengetahuan maka bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan, dan kepentingan itu adalah kepentingan pribadi. Oke, terima kasih Kak Unta ya karena waktunya sudah mencukupi. Saya dari Ganas Community mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas informasi yang Kakak Unta berikan tadi. Dan untuk teman-teman, sekali lagi carilah informasi yang benar dari sumber yang memang benar-benar mempunyai kapasitas untuk menjelaskan, tentunya sesuai dengan kepentingan pekerja migran. Terima kasih Kak Unta, dan saya undur diri. Kita akan jumpa lagi mungkin di acara-acara selanjutnya untuk menginformasikan semua tentang pekerja migran di daerah. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.